Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sobat Cichlid lovers, selamat datang kembali di channel Aquatic Farm. Dan kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya budidaya ataupun ya gitulah, mengembangbiakan ikan Cichlid Afrika secara simple dan mudah, nggak ribet gitu ya. Jadi intinya kita harus mempunyai jantan dan betina. Nah, dan si betinanya itu harusnya udah matang telur. Dan ada lagi nih, satu lagi, si jantannya harusnya udah birahi gitu ya. Kalau misalkan ada betinanya banyak cuman si jantannya kurang birahi, ya itu lama nelurnya kan gitu ya. Oke, jadi dimulai dari mana dulu ya? Oke, jadi mulai dari cerita saya aja sih. Awalnya ini saya iseng-iseng ya, dari manapun juga awalnya iseng-iseng, terus kan bisa kalau misalkan berhasil ya bisa jadi lumayan sih, beberapa pundi-pundi cuan gitu buat jajan beli kopi ya kak. Nah dulu saya sempet bikin videonya juga masalah tentang burayak Cichlid, dan iseng-iseng juga nih masalah video ini ya. Scroll aja lah kalau misalkan teman-teman pengen lihat video saya yang sebelumnya yang dari bulan-bulan yang lalu. Oke, dan di sini pun saya masih iseng juga sampai sekarang gitu. Soalnya kenapa dibilang iseng? Karena dari jantan dan betina itu saya campur-campur teman-teman. Jadi rencana dan bukan rencana, istilahnya secara kebetulan ini saya mix campur ya. Betinaannya ada yang dari Aulo, ada yang dari Kadango, dan juga ada beberapa dari Embuna. Cuman kalau Embuna udah saya pisah keluar ya, soalnya dia lagi mengerami telur. Nah ini salah satu betinaan yang sedang mengerami telur ya teman-teman. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena tadinya ada si jantan yang biru yang gede tadi itu lagi birahi lagi teman-teman. Kalau lagi birahi dia mengejar-ngejar ikan yang lain, dan secara kebetulan mungkin terjadilah sebuah perkawinan. Nah, sebuah perkawinan dan akhirnya jadi gitu mengeramin telur yang seperti betina yang tadi ya. Nah ini ada beberapa betinaan juga yang lainnya tapi belum sempet bertelur. Mungkin ya penyebabnya kalau yang betinaan susah bertelur ataupun lama itu yang sebelumnya kita keseringan dikasih pelet warna ya. Dan ada yang ngomong juga sih kan nggak baik kalau misalkan kita pengen ngebreed ikan Cichlid Afrika, terus yang awalnya sudah dikasih pelet warna secara terus-terusan, itu bakal ngerusak alat reproduksi ataupun susah menghasilkan telur dari betinaan, dan juga si jantannya susah untuk membuahi ya. Cuman untuk saat ini ada sih dari beberapa kawan-kawan kita tuh yang bergerak di bidang persiklitan ya, yang meluncurkan pelet warna tapi dia nggak merusak gen ataupun merusak pigmen ataupun merusak reproduksi agar dia masih tetap bisa bertelur walaupun kita dikasih pelet warna. Nah seperti itu. Oke, dan kalau misalkan ada salah satu ikan betina yang sudah menghasilkan telur ataupun sudah bertelur dan sudah dirami di dalam mulutnya, itu sebaiknya kita pisahkan atau dibiarkan di dalam konteng pemijahan yang tadi. Jadi kalau misalkan dibiarkan juga sih nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan pas udah 10 hari kan itu biasanya sudah jadi burayak tuh, ya udah kita angkat aja gitu. Tapi kalau misalkan ada salah satu jantan yang masih rese, yang masih suka ngejar-ngejar betinaan, ya itu takutnya keganggu kan. Ya lebih baik sih dipisahkan saja gitu ya, daripada brutal nanti takutnya kenapa-napa betinanya gitu ya. By the way, ini yang dipisah adalah Cichlid jenis Lombardo ya. Jantannya saya pisah ke sini. Nah ini dia jantannya teman-teman. Jantannya sih dari segi fisik dia cacat sih ya. Cuman berhubung dia lagi birahi nih ya, lagi birahi, tadinya saya konteng di tank pemijahan yang di awal video yang ada ikan hybrid Kadango biru itu yang gede ya. Tadinya saya taruh di sana, terus kemudian si bengkok ini, si keris ini itu sangat birahi banget teman-teman. Jadi aduh, saya nggak punya tank lagi ya. Jadi ya udah saya titip ke tetangga, dan akhirnya dia malah jadi alpha di tank tetangga. Sampai sekarang pun kayaknya dia lagi masih birahi ya. Nah ini contoh ikannya. Ini tuh sebenarnya jenis Lombardo ya teman-teman. Ini jantan
dan sayangnya dia ada sedikit cacat di bagian tubuhnya ya. Dan kenapa ini saya pisah, karena dia tuh di tank sebelumnya, di tank pemijahan, dia paling alpha ya, paling menguasai banget gitu. Jadi dia ikan gede hybrid yang kadango itu yang ada semi-semi kuningnya, dia aja kalah teman-teman sama ikan yang satu ini. Buset, gila bener dah galaknya ya. Ya udah saya berinisiatif titipin aja lah. Sementara kan tetangga melihara ikan-ikan danau ya, rawa, kayak ikan red devil gitu. Dari American Cichlid kan juga galak sebenarnya ya, tapi masih tetap kalah juga sama dia gitu. Gila emang bener ini ikan ya. Nah, jadi daripada si yang ikan kadango yang birunya itu kalah dan mentalnya ngedown, birahinya kurang, makanya saya pisah ke sini. Dan setelah dipisah ke sini kurang lebih 1 mingguan, ada salah satu betinaan yang lagi ngeremin telur, dan itu kayaknya hasil persilangan dari jantan kadango yang hybrid tadi dengan si ikan yang ngeremin telur itu. Dan kalau semisalnya nggak dipisah, nanti kalau misalkan ada 2 alfa ataupun 2 jantan yang birahi di dalam komteng yang pertama tadi, yang ini maksudnya, nanti nggak bakalan jadi-jadi ya teman-teman, bakalan keganggu terus. Misalkan si jantan yang biru ini lagi birahi, ditambah yang keris tadi, yang cacat tadi birahi, itu bakalan keganggu, bakalan salah satu ada yang kalah. Nah, dan ini adalah hasil anakan yang anakan F2 ya kalau nggak salah ya. Ini anakan F2, anakan yang F pertamanya itu sudah laku semua, terjual ya, lumayan juga ya kan buat beli-beli kopi gitu. Tapi ya kalau misalkan pengen diseriusin ya minimal punya lahan yang agak luas lah, biar nggak setengah-setengah hasilnya gitu ya. Karena capeknya memelihara ikan biasa dengan ikan yang berkualitas itu sama aja kawan, ya enggak? Dan di tank yang bawah ini isinya nggak cuman burayakan F2 nya kadango yang hybrid tadi. Di sini juga ada sisa-sisaan dari dari tank mate, yaitu balasak, dan juga ada beberapa ekor dari ikan blue Morris Cichlid ya yang masih di size 7 sentian. Dan ini anakan F2 nya ini sudah mencapai 3,5 cm sampai 4 sentian ya. Kurang lebih nunggu 1 bulanan lagi dia udah bisa di up pakai pelet high grow dan diselingin pakai pelet warna. Oke, di tank yang di luar juga saya jadikan untuk tank pembesaran bagi burayak. Ini burayak jenis apa ya namanya, kurang tahu juga sih saya jenisnya ya. Dan betinaannya itu indukannya yang tadi yang pas di awal video itu lagi ngeremin telur. Nah, ini F1 nya nih teman-teman ya. Dari jenisnya sih kayaknya sih dari Aulonokara mungkin ya. Tapi saya juga masih penasaran kan, nggak tahu dikawin sama yang mana nih. Yang tadinya kan di dalam komteng pemijahan yang di luar sini itu ada dari jenis Aulonokara juga, ada dari jenis Fieri, ada dari kadango yang hybrid tadi. Saya campurin pokoknya jadi satu, dan ini kemungkinan anakannya juga campur-campur nih, kurang tahu, saya penasaran gedenya nanti seperti apa ya. Kekurangan dan kelebihannya ya seperti itu teman-teman, kalau misalkan kita crossbreed dengan jenis-jenis yang lain ya. Jadi ya moga-moga aja ada jackpotnya gitu kan. Sekarang lagi banyak dicari nih ikan-ikan hybrid yang unik dan yang cakep warnanya pokoknya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari pembahasan saya kali ini, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton videonya. Dan saya sarankan kalau misalkan teman-teman pengen belajar ngebreed ikan cichlid, belajar yang mudah-mudah aja dulu ya teman-teman, baru abis itu berhasil bisa di-upgrade ke jenis-jenis yang lebih rare lagi gitu ya jenisnya ya. Oke, mungkin saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.